Gila, rusak, rusak, rusak. Kalian sudah lihat pertandingan atau keriuhan yang terjadi di pertandingan PON Aceh melawan Sulawesi Tengah di perempat final PON 2024 semalam. Gila, rusak, rusak, rusak. Saya bilang memang di awal ya, bahwa pemain Sulawesi Tengah harus dapat sanksi. Clear, harus dapat sanksi. Dia tidak boleh memukul wasit. Ya, jadi kita clearkan dulu di sini karena saya sebenarnya pengen bahas dari sisi penonton, terutama kalau kita lihat komentatornya. Awalnya saya tuh cuma lihat cuitannya Panji Pragiwaksono di X ya, bahwa dia bilang kurang lebih bahwa apa ya tanggapan warga X dengan pertandingan sepak bola PON 2024 antara Aceh dan Sulawesi Tengah. Penasaran dong. Jadi coba mulai cari nih. Gila. Awalnya lihat pemukulan, terus lihat juga potongan-potongan video lainnya. Nah, tapi kurang bijak kalau langsung berkomentar dong. Kita harus nonton full. Pagi ini setelah nonton full di postingan iNews TV Official, itu di luar nalar sih, seperti kata komentatornya. Contohnya saja ya banyak ya, sepanjang pertandingan. Contohnya saja di pelanggaran yang terjadi di awal babak kedua, di menit 46. Itu sampai komentatornya sudah bilang di luar nalar gitu loh. Dan ini yang membingungkan ya. Oh my god, kali ini satu keputusan yang aneh diberikan oleh wasit justru. Kok bisa ya? Pemain Sulteng yang dilanggar, tapi pelanggarnya diberikan kepada, atau tendangan bebasnya diberikan kepada tim Aceh. Itu juga terjadi di akhir babak kedua. Sampai-sampai komentatornya tuh minta maaf ya, ini kepemimpinan paling buruk katanya. Yang aneh juga adalah ini, di ujung atau di injury time babak pertama, ketika pemain Sulteng tuh kepalanya ditendang ya. Kakinya tinggi, ditendang oleh pemain Aceh di dalam kotak penalti, kondisi 1-0 untuk Sulteng, tapi tidak diberikan pelanggaran, kartu kuning pun. Kalau kartu kuning pasti ada penalti ya, pokoknya pelanggaran pun tidak ada gitu loh. Iya, Ini dia kontrol bola masuk ke dalam kotak penalti. Yes, ini kartu. Yes, kartu dan penalti. Ya, betul sekali. Jelas. Sangat berbahaya. Karena kejadiannya di dalam kotak. Bahaya ini, kartu. Jelas ya. Ya. Pertandingan lanjut. Gitu ya, sampai-sampai semua bertanya. Keadaan sama terjadi di pertengahan babak kedua, ketika pemain Sulteng yang melakukan hal serupa, tapi itu di luar kotak penalti. Dia langsung mendapat kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Keram itu tanda memang. Oh, ini juga berbahaya. Ini ditiup oleh wasit, sedangkan tadi tidak ditiup. Di situ pertandingan terhenti lagi. Aduh, dan puncaknya ya, yang kita sama-sama tahu, memang semakin menuju menit ke-90 semakin banyak keanehan yang dilakukan oleh wasit ini. Puncaknya ya di injury time babak kedua, tidak ada kontak fisik di divingnya pemain Aceh, tapi langsung diberikan penalti. Dan itulah wasitnya, kena bogem Kaledo dari Sulawesi Tengah. Langsung terkapar, sempat pingsan. Pertandingan dilanjutkan 1-1 dan ya. Ini kita lihat, ini bersih memang. Bersih, tidak ada pelanggaran. Kalau dari kami, ya betul bersih. Kondisi Sulteng mendapat 3 kartu merah, artinya mereka di lapangan tersisa berapa tuh? Tersisa 8. Akhirnya mereka memilih tidak melanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Ya, PSSI juga di beberapa postingan di Instagram hari Minggu ini sudah akan segera melakukan investigasi. Kalau pemain sudah jelas, dia akan mendapatkan sanksi tanpa ada investigasi dan lain, karena jelas videonya bertebaran di mana-mana ya. Sekarang yang kita dorong adalah bagaimana kita terus mengangkat kejadian ini ke sosial media, sehingga Komisi Disiplin pun melakukan investigasi yang menyeluruh ke wasitnya ini. Match fixing banyak yang bilang di situ, ya gimana ya? Sampai-sampai pada kejadian sebelum ketahuan dipukul, karena videonya sempat terpotong sehingga komentator tidak melihat. Komentator sampai bilang
25 tahun menjadi komentator, melihat banyak pertandingan, baru kali ini dia melihat kepemimpinan wasit yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Saya sampai baru kali ini sepanjang 25 tahun saya berkarir, baru kali ini saya tidak bisa berkata apa-apa melihat kepemimpinan wasit. Nah, di Indonesia memang yang viral-viral baru ditindaklanjuti ya. Di PON ini banyak sekali kejadian yang aneh. Ini barusan juga sebelum take video ini saya lihat juga tinju antara atlet dari Sumatera Utara melawan atlet dari Lampung. Atlet Sumatera Utara dua kali dipukul, harusnya hitungan KO. Di endingnya malah atlet Sumatera Utara ini yang menang, sampai kaget-kaget itu atlet dari Lampung. Jadi, tapi kalau kayak gini kan sebatas itu tidak diinvestigasi. Nah, tidak dibenarkan juga yang dilakukan oleh atletnya Sulawesi Tengah dengan memukul. Tapi memang harus ada harus ada pemantik sehingga federasi-federasi kita ini melakukan tindakan ya. Jangan selalu dianggap itu hal yang suatu kewajaran. Sayang di tengah PSSI yang lagi menggelorakan perbaikan, hal-hal ini masih terjadi. Dan sayangnya ini terjadi di atlet-atlet yang dalam usia pembinaan. Semoga lebih baik Indonesia ke depan.